Sayang, gak kerasa ya, pernikahan kita udah 2 tahun dan sebentar lagi kita akan punya anak. Iya sayang, dan aku merasa jadi wanita paling beruntung bisa menikah sama kamu. Aku gak bisa seperti ini terus. Aku harus bicara jujur yang sebenarnya, yang selama ini aku sembunyikan tentang identitasmu. Karena aku udah gak sanggup lagi menahan perasaanku sama kamu selama ini yang aku pendam. Bagaimanapun caranya, aku harus memiliki kamu, Yas. Walaupun kalian adalah penolongku di masa lalu, tapi aku udah telanjur jatuh cinta sama kamu, Yas. Sejak awal kamu menolong aku dari kejahatan geng naga. Sayang, Kak Rosa kemana ya? Kok gak kelihatan? Biasanya jam segini dia kan udah bangun. Ya gak tahu dong sayang, mungkin Kak Rosa masih tidur kali di kamar. Ya udah, aku coba bangunin Kak Rosa dulu. Kenapa gak suruh Bi Ija aja? Udah gak apa-apa, biar aku aja yang bangunin. Sekalian aku mau ngomongin tentang perusahaan. Oh ya udah kalau gitu, aku ke kamar dulu. Kak Rosa? Kak, udah bangun belum? Kak Rosa? Iya, Yas, masuk aja, gak dikunci kok. Kenapa Kak Rosa? Kok tiba-tiba meluk? Apa yang terjadi sama kakak? Enggak kok, Yas. Kakak cuma kangen aja sama kamu. Dan kakak mau ngomong sama kamu. Tapi kakak takut kamu kecewa dan ngejauhin kakak selamanya. Ya enggak lah Kak. Bagaimanapun juga, Kak Rosa adalah kakakku. Tapi kamu janji ya, gak akan tinggalin kakak. Iya Kak, aku janji. Emang Kak Rosa mau bicara jujur apa? Ya udah, nanti kakak omongin bertiga sama Lisa setelah kamu pulang kerja. Oh ya udah Kak, kalau gitu aku berangkat kerja dulu. Takut kesiangan. Oh iya, Yas, tolong bilangin ke manajer Adi, kakak gak akan masuk kantor sebelum kakak lakukan operasi wajah. Halo Riko, ada kerjaan nih buat kamu. Kerjaan apa, Ros? Yang pasti imbalannya besar, kerjaannya gampang, dan yang pasti kamu bakal untung besar. Seriusan kamu, Ros? Emang kerjaan apa sih? Bikin aku penasaran aja. Udah, pokoknya kamu datang aja ke perumahan Platinum. Kamu tahu kan? Ya tahu dong, Ros. Itu kan perumahan bilik ayah kamu. Ya udah, cepat ke sini. Aku tunggu 30 menit. Jangan sampai telat. Emangnya kalau telat gimana, Ros? Udah, jangan banyak ngomong. Mau ambil nggak kerjaan ini? Ya jelas mau dong, Ros. Ya udah, tunggu aku OTW sekarang. Maafin aku, Lisa. Aku terpaksa lakuin ini. Aku terlalu cinta sama Yas. Sebelum kamu hadir di kehidupan dia, harusnya aku yang mendapatkan cinta dia, bukan kamu. Gimana, Ros? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gampang kok. Kamu hanya tinggal masuk ke kamar, kamu langsung peluk wanita itu 10 menit. Setelah itu kamu keluar lagi. Hah? Seriusan kamu ngasih kerjaan cuma gitu aja? Itu sih gampang banget, Ros. Jangan-jangan imbalannya kecil lagi. Dari tadi kamu banyak ngomong. Udah kerjain aja sesuai perintahku. Kalau kamu berhasil, akan kubayar 2 kali lipat. Awas aja, Ros, kalau kamu bohong. Kapan aku bohong sama kamu? Udah, cepat lakukan. Mumpung wanita itu lagi di kamar. Oke, siap, Ros. Siapa kamu? Mau ngapain kamu di sini? Udah, jangan banyak ngomong kamu. Hanya 10 menit kok. Maksud kamu apa? Jangan-jangan kamu maling. Tolong, Kak Rosa, Bi Ija, tolongin aku, di kamarku ada maling. Kamu di mana, Kak Rosa, Bi Ija? Percuma kamu teriak-teriak. Gak akan ada yang dengerin kamu. Mending kamu nikmatin aja pelukan ini. Mumpung suami kamu gak ada. Cuy, dasar brengsek. Aku hanya milik Yas. Gak ada laki-laki lain di hatiku selain dia. Udah, cepet lepasin aku. Sabar dong manis. Sebentar lagi aku lepasin kok. Dasar bajingan. Cepet kamu keluar dari sini. Jangan galak-galak dong manis. Santai aja. Kalau kamu butuh aku siap kok datang ke sini lagi. Cepat keluar sekarang. Iya.
Lagian tugasku udah beres. Maksud omongan dia apa ya? Kok dia bilang tugas dia udah beres? Apa jangan-jangan ada orang yang menyuruh dia ya? Ini imbalan kamu, terus aku akan kirim foto sama nomor seseorang ke HP kamu. Buat apa nomor sama foto? Aku hanya butuh uang. Aku nggak perlu itu semua. Bukan itu maksud aku, Riko. Ya terus maksud kamu apa? Ngasih foto sama nomor ke aku. Nanti kamu kirim foto itu ke nomor yang aku kirim ke kamu. Lalu kamu kirim pesan yang udah aku buat. Emangnya kamu mau kirim foto itu ke siapa sih, Ros? Gak usah banyak nanya, cepet pergi sebelum ada orang yang lihat kita. Iya ya, aku pergi sekarang. Kamu kenapa, Lisa? Kok teriak-teriak? Apa yang udah terjadi sama kamu? Kamu gak apa-apa? Itu tadi Kak Rosa, ada orang asing masuk ke kamarku. Terus dia tiba-tiba meluk aku dari belakang. Makanya tadi aku teriak-teriak maling. Ya ampun, Lisa, masa ada maling di siang hari sih? Kamu ada-ada aja deh. Mungkin kamu halusinasi kali. Enggak, Kak Rosa, aku gak halusinasi, aku sadar. Ngapain aku bohong, Kak? Kayaknya kamu butuh istirahat deh. Enggak, Kak, aku harus bilang ya sekarang. Jangan, biarin aja ya suruh fokus kerja. Ini hal biasa, gak usah dibikin panik. Kamu tenang ya. Tapi Kak, aku takut. Udah, kamu jangan stres ya, kasihan tuh bayi kamu. Kalau kenapa-kenapa kan repot. Udah, kamu istirahat aja dulu. Kalau Yas pulang, biar kakak yang urus. Bi Ijah, tolong kamu temenin Lisa di kamarnya. Kalau urusan masak buat Yas, biar aku aja yang masakin dia. Tapi Non, kenapa harus Non Rosa yang masak? Itu kan tugasnya Bibi. Udah, gak apa-apa. Kali-kali udah lama aku gak masakin Yas. Oh gitu ya Non. Non, kalau laki-laki tadi siapa ya Non? Udah, Bibi gak usah ikut campur urusan aku. Kalau ikut campur, jangan harap Bibi bisa kerja lagi di sini. Jangan Non, iya maaf Non. Tadi Bibi hanya penasaran aja Non, gak lebih. Ya udah, kalau Yas nanya tadi di sini ada orang asing, bilang aja nggak ada. Kalau sampai Bibi bilang ada laki-laki di rumah aku nggak segan-segan akan pecat Bibi dan buang Bibi ke kota terpencil. Paham? Iya. Enggak Non, Bibi nggak bakalan bicara apa-apa sama Tuan Yas. Ya udah Non, Bibi ke dalam dulu. Harusnya aku dari dulu nggak mengaku jadi kakak Iyas, tapi ngaku jadi istri, mungkin semua nggak bakalan seperti ini. Aku nggak rela kamu bersama orang lain, Yas. Sampai kapanpun kamu harus jadi milikku, walaupun dengan paksaan. Apa? Lisa selingkuh? Ini nggak mungkin. Kenapa ini bisa terjadi? Lisa, ternyata kamu begini di belakangku selama ini. Aku nggak nyangka kamu hanya pura-pura baik sama aku. Kamu wanita gak punya hati. Tega-teganya hianati perasaanku. Kurang tulus apa aku selama ini sama kamu? Aku selama ini berusaha jadi suami yang baik buat kamu, tapi kamu malah pacaran sama teman sekolahmu. Aku kecewa sama kamu, Lisa. Lisa, di mana kamu, Lisa? Iya sayang, tunggu bentar. Sini kamu. Coba jelaskan sama aku apa yang udah kamu lakukan sama laki-laki ini. Kamu dapat dari siapa foto itu sayang? Ini semua salah paham sayang. Alah, udah gak usah banyak alasan. Cepet jelaskan. Habis ngapain aja kamu sama pacar simpanan kamu itu, hah? Cepet jawab, Lisa. Aku gak ngapa-ngapain sayang. Itu semua salah paham. Aku gak tahu laki-laki itu siapa. Kamu bilang kamu gak tahu laki-laki itu. Udah jelas-jelas kamu itu berselingkuh. Tapi sayang, aku bersumpah, aku gak tahu dia sama sekali. Aku kecewa sama kamu, Lisa. Selama ini, aku udah memperlakukan kamu sebaik mungkin, memanjakan kamu selama pernikahan kita, tapi ini balasan kamu ke aku. Ternyata aku salah menilai kamu, Lisa. Aku kira kamu wanita paling setia yang pernah aku kenal, tapi kamu lebih jahat dari Lina. Tapi sayang, dengar dulu penjelasanku. Itu semua bohong. Itu pasti ada orang berusaha merusak hubungan kita sayang. Nggak usah banyak alasan. Kamu udah jelas pacar gelap kamu itu yang bilang sama aku kalau dia sudah lama berhubungan sama kamu. Mau ngeles apa lagi kamu, hah? Tapi itu semua nggak seperti apa yang kamu kira, sayang. Tadi aku lagi mandi, terus ada pria itu masuk tiba-tiba meluk aku. Lagian di rumah ini kan ada Kak Rosa sama Bi Ijah. Mana mungkin aku berkhianat sama kamu? Kalau nggak percaya, tanya aja sama Kak Rosa dan Bi Ijah. Kalau aku nggak pernah masukkan laki-laki ke rumah ini. Mana mereka? Kak Rosa? Bi Ijah? Sini kalian. Bi Ijah, aku mau tanya sama Bibi. Apa Bibi pernah lihat laki-laki ini tadi siang ada di sekitaran rumah? Jawab jujur, Bi. Gak usah takut.
Kalau aku jujur, gimana dengan nasib anak-anakku di kampung? Kasihan, mereka lagi butuh biaya sekolah. Tapi di satu sisi, aku kasihan sama Non Lisa. Apalagi Non Lisa itu wanita yang baik dan jujur. Tapi aku terpaksa, Non Lisa. Bibi minta maaf, Non Lisa. Mungkin di kehidupan sekarang ini, uang lebih berkuasa. Walaupun Bibi tahu kalau uang bukan segalanya. Tapi Bibi bingung. Maafin Bibi, Non Lisa. Bibi udah menutupi yang sebenarnya. Bi Ijah, kenapa malah bengong? Jujur aja, nggak usah takut. Bibi lihat laki-laki itu nggak di rumah tadi siang? Iya, enggak Tuan Yas. Bibi nggak lihat. Bibi dari tadi siang nyapu di belakang rumah. Jadi iya apa enggak, Bi? Jawab yang benar. Enggak Tuan Yas. Bibi nggak tahu. Tuh, kamu dengar sendiri kan Lisa apa yang dikatakan Bibi nggak tahu? Sedangkan kamu tadi bilang di sini ada Kak Rosa sama Bi Ijah. Tapi sayang, aku nggak bohong. Bi Ija dari tadi siang sama aku setelah kejadian laki-laki itu di kamarku. Memang mereka lagi nggak bersama aku. Kamu harus percaya sama aku sayang. Aku nggak mungkin selingkuhin kamu. Jadi semua ini benar kalau laki-laki itu ada di rumah ini. Sungguh pintar kamu Lisa. Aku betul-betul kecewa. Sayang, kenapa kamu nggak mau denger dulu penjelasanku? Dari tadi kamu berpikir aku ini sungguh melakukan itu. Aku bersumpah sayang, aku nggak pernah selingkuh sama sekali sama kamu. Bahkan kamu itu cinta pertamaku. Aku nggak pernah kenal laki-laki lain sebelumnya selain kamu. Dan aku cinta sama kamu tulus semenjak aku ketemu kamu di kafe. Kenapa kamu jadi nggak percaya sama aku? Bukannya kamu yang pernah bilang waktu aku diculik si Lina sama si Robi, kalau kamu akan selalu jagain aku dan percaya sama aku. Kenapa kamu lupakan ucapanmu sendiri? Udah cukup Lisa, buang aja air mata palsumu itu. Aku gak mau tertipu kamu lagi. Dan masa lalu itu hanyalah rencanamu selama ini kan? Hah? Aku gak pernah merencanakan apapun. Dari dulu sampai sekarang aku hanya tulus mencintai kamu apa adanya. Hah, apa adanya kamu bilang. Tapi ini yang dibilang cintaku apa adanya. Udahlah, aku capek dengar alasan palsu kamu itu. Aku gak mau tertipu kamu lagi. Sekarang di mana Kak Rosa? Aku mau tanya Kak Rosa. Kalau aja kakakku gak lihat maling itu, apa yang dikatakan kamu Lisa, berarti semua itu rencana kamu agar semua mengira laki-laki itu maling. Padahal itu semua selingkuhan kamu. Cerdik sekali kamu ya. Yas, aku nggak nyangka kamu bisa semarah ini sama aku. Padahal aku udah berkata yang sebenarnya. Tapi kamu kali ini berbeda. Selama kita menikah, kamu selalu percaya perkataanku. Tapi sekarang, kamu bahkan membuatku sakit. Mungkin dari dulu aku harusnya tahu diri. Aku wanita sederhana. Mana pantas aku menikah sama CEO grup Cheng seperti kamu ini, Yas. Kalau emang mau kamu begitu, setelah anak ini lahir, aku akan pergi dari rumah ini. Kak Rosa. Iya, Yas, ada apa? Kalian ini ributin masalah apa sih? Ini Kak Rosa, Lisa selingkuh sama laki-laki lain. Ah, masa? Itu gak mungkin. Kamu salah lihat kali, Yas. Aku nggak salah lihat Kak. Ini, lihat buktinya sama kakak. Apa? Lisa, apa kamu betul selingkuh Yas? Aku mau tanya sama kakak. Tadi siang, kakak lihat laki-laki ini masuk ke rumah ini nggak? Kakak tadi siang lagi tidur, Yas, jadi gak tahu. Tadi pas kakak bangun sih, Lisa teriak-teriak ada maling. Tapi pas aku lihat ke kamar, gak ada malingnya. Oh, jadi itu trik kamu Lisa. Cara agar bisa selingkuh di rumah ini, hah? Nggak kusangka kamu selicik ini. Kamu berpura-pura lugu selama ini sama aku. Ternyata kamu hanya ingin menikmati kekayaanku dan berhubungan sama laki-laki lain. Aku kecewa sama kamu Lisa. Udah, Yas, kamu harus tenangin dulu emosi kamu. Jangan asal nuduh. Kasihan Lisa, gak boleh stres berlebihan. Nanti kandungannya bisa bahaya. Tapi Kak, aku udah berusaha keras yang terbaik buat dia. Tapi dia malah enak-enakan berhubungan sama laki-laki lain. Dan lebih parahnya, dia berselingkuh di rumahku sendiri. Apa aku nggak emosi? Iya, tapi kan kamu harus dengar dulu penjelasan Lisa. Nggak usah Kak, bukti ini udah cukup kuat bagi aku. Dan jangan-jangan anak di dalam perutnya dia itu bukan anakku, tapi anak selingkuhan dia. Mulai detik ini, aku nggak bakalan peduli lagi sama kamu, Lisa. Karena kamu udah selamatin kakakku di masa lalu, aku kasih kesempatan buat tetap tinggal di rumah ini. Tapi jangan harap kamu bisa menyentuhku. Udah, Lisa. Kamu yang sabar ya. Mungkin Yas lagi kecapean kerja. Tapi Kak Rosa, aku itu nggak selingkuh, Kakak. Percaya kan sama aku? Iya, Lisa. Kakak percaya kok sama kamu. Kamu tenang dulu ya. Jangan ikut terbawa emosi. Kasian bayi di dalam perut kamu. Aku harus jelasin apa lagi, Kak, sama Yas? Aku udah berkata jujur. Itu fitnah, Kak.
Aku yakin, Kak, kalau ada orang yang berusaha pisahkan aku sama Yas. Aku yakin itu, Kak. Sialan, ternyata Lisa udah mulai curiga. Aku harus hilangkan bayinya dia agar si Yas cepat ceraikan Lisa. Ya, aku harus lakukan ini sebelum semuanya terbongkar. Kak Rosa dengar kan apa kata aku barusan? Iya Lisa, kakak dengar kok. Ya udah, kamu istirahat dulu di kamar kakak ya. Nanti kakak bawain susu buat kamu. Kasian, tadi bayinya pasti nggak nyaman karena kamu terbawa emosi. Makasih ya, Kak, karena kakak masih percaya sama aku. Iya, sama-sama Lisa. Kamu tunggu di kamar ya. Iya, Kak. Sebentar lagi kamu akan kesakitan Lisa. Dan kamu Yas akan jadi milikku selamanya. Ya ampun, Kak Rosa. Perutku, Kak. Sakit sekali, Kak. Tolong bawa aku ke rumah sakit, Kak. Kak Rosa, kamu di mana, Kak? Bi Ijah, tolong aku. Perutku sakit sekali. Aduh, perutku sakit sekali. Aku udah gak bisa tahan lagi. Di mana, Yas? Bi Ijah, aku ingin ketemu dia. Bi Ijah, kamu itu selalu ikut campur urusan aku ya. Awas aja nanti, bakal aku pulangkan kamu sementara ke kampung. Tuan, Yas gawat Tuan. Non Lisa perutnya sakit Tuan. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Bisa bahaya kalau terlambat Tuan. Udah, Bi, bawa aja dia ke rumah sakit. Bibi aja yang urus dia di rumah sakit. Aku masih kecewa sama dia. Tapi Tuan, kasihan Non Lisa manggil-manggil Tuan. Udah, palingan dia pura-pura lagi, hanya buat cari simpati dari kita semua. Udah, Bibi aja yang urus sana. Ya udah Tuan, Bibi pergi dulu. Ya udah, Bi, bilang aja sama dia, gak usah sosokan panggil-panggil namaku lagi. Baik Tuan. Non, yang kuat ya Non. Pi, di mana Yas? Kenapa dia gak ikut sama kita ke rumah sakit? Tuan Yas bilang, Non gak usah sok-sokan panggil nama Tuan Yas. Tuan Yas bilang, paling Non Lisa hanya pura-pura. Tapi Non Lisa gak usah pikirin itu dulu ya Non. Gak usah banyak pikiran aneh-aneh dulu. Sekarang Non yang kuat ya. Non Lisa pasti bisa lewati semua ini. Ya ampun, Yas. Kamu ternyata setega ini sama aku. Di saat darurat seperti ini aja, kamu sekarang betul-betul gak percaya sama aku. Kali ini, aku semakin yakin kalau aku harus pergi dari kehidupan kamu, Yas. Lagian percuma aku pertahankan ketulusan cinta aku sama kamu. Di mata kamu, aku hanya seorang pembohong, wanita licik, wanita jahat. Mulai sekarang, aku janji sama diriku sendiri, setelah anakku lahir, aku akan pergi dari kehidupan kamu, Yas. Semoga kamu bahagia kelak bersama wanita pilihanmu nanti. Akhirnya aku bisa buat Yas marah sama Lisa. Sekarang aku harus membuat Yas tergoda sama aku, karena dengan cara ini, Yas pasti akan tanggung jawab dan menikah sama aku. Kakak lagi bikin apaan? Kenapa gak suruh Bi Ijah aja yang bikinin? Ini kakak lagi bikin minuman, Yas. Udah, gak apa-apa Yas. Bi Ijah kan lagi di rumah sakit jagain Lisa. Kakak yang suruh Bi Ijah jagain dia sampai bayinya lahir. Oh gitu ya kak. BTW itu minuman apa sih kak? Ini minuman bagus buat menjaga stamina tubuh Yas. Nih kakak juga buatin buat kamu, sengaja. Kakak tahu kamu pasti capek kerja keras di kantor kan? Kakak emang paling pengertian sama aku dari dulu sampai sekarang. Ya udah, nih buat kamu, habisin langsung ya. Aku minum ya kak. Ayo sayang, habisin minumnya. Kamu nggak tahu kalau itu sebenarnya minuman yang udah aku kasih serbuk khusus. Sebentar lagi kamu akan jadi milikku malam ini, Yas. Aku udah lama sekali ingin mempunyai keturunan dari kamu, Yas. Ya ampun kak, kepalaku kenapa pusing sekali ya? Badanku juga gerah sekali. Kamu kenapa, Yas? Ya udah, biar kakak bawa kamu ke kamar ya. Iya kak, cepat. Seluruh tubuhku gerah sekali. Ya ampun Non Lisa, kamu harus kuat ya. Non Rosa sama Tuan Yas emang tega banget. Kasian Non Lisa, dia difitnah. Padahal Non Lisa itu sangat baik banget sama mereka berdua. Bi, kenapa ya sama Kak Rosa nggak ada di sini? Non Rosa sama Tuan Yas dari semenjak Non dioperasi nggak datang ke sini Non. Hanya Bibi yang jagain Non di sini. Kamu tega sekali, Yas. Kamu bilang kamu sangat gak sabar ingin menggendong anak kita. Tapi setelah anak ini lahir, kamu kemana, Yas? Kamu pembohong, Yas. Aku benci kamu, Yas. Gak kusangka, ternyata kamu bisa setega ini sama aku. Non Lisa gak apa-apa? Iya, Bi, gak apa-apa. Bi, aku
aku minta tolong sama Bibi ya. Minta tolong apa, Non? Bilang aja. Aku mau minta tolong titipkan bayi ini ke Yas. Terus sampaikan pesan ini sama Yas. Emang Non Lisa mau kemana, Non? Udah, Bi. Nanti aku nyusul ke rumah ya. Jangan sampai nggak dibaca sama Yas ya, Bi, surat ini. Karena ini penting sekali. Iya, Non. Pasti Bibi kasih sama Tuan Yas. Ya udah, Bi. Makasih ya, selama ini Bibi udah baik sama aku. Bibi selalu perhatian sama aku. Aku minta maaf kalau selama di rumah, aku suka bikin kesel Bibi. Kok Non bilang kayak gitu sama Bibi? Bibi gak pernah kesel kok sama Non Lisa. Non Lisa itu udah baik banget sama Bibi. Ya udah, Bi. Tolong sampaikan pesan aku sama Yas sekarang ya. Oh iya, Non. Kalau gitu, Bibi pergi sekarang ya. Selamat tinggal, Yas. Semoga kamu bisa rawat anak kita dengan baik, Yas. Dan kamu, Nak, Ibu minta maaf. Ibu terpaksa lakuin ini karena kalau Ibu bawa pergi kamu, Ibu takut kamu gak bisa hidup senang. Tapi Ibu janji kok, setelah kamu besar nanti, Ibu akan bertemu sama kamu, Nak. Tuan Yas, Tuan di mana, Tuan? Bi Ijah, lagi-lagi kamu selalu ganggu aku. Dasar pembawa sial. Non Rosa, kok di kamar Tuan Yas? Gak kok, Bi. Itu tadi Yas sedikit meriang, jadi aku habis kasih Yas obat. Ada apa, Bi? Itu bayi siapa? Ini bayi Non Lisa. Apa? Itu bayinya Lisa sama Yas. Sialan, ternyata bayi itu masih bisa selamat. Gawat kalau Yas tahu, rencanaku bisa gagal. Non Rosa, kenapa? Non gak apa-apa, kenapa bengong? Udah berisik kamu, Bijah. Sekarang Bibi pulang kampung dan bawa anak itu rawat sama Bibi di kampung nanti. Masalah biaya aku kirim setiap bulan berapapun yang Bibi minta. Tapi Non, kenapa Non Rosa tiba-tiba nyuruh Bibi seperti itu? Salah Bibi apa sama Non Rosa? Udah, Bi, jangan banyak bicara. Aku lakuin ini demi Yas. Kalau misalkan Yas tahu ini anak Lisa, Yas pasti akan marah besar dan kondisi Yas semakin buruk. Jadi, Bibi urus sementara bayi itu di kampung. Setelah kondisinya membaik, baru nanti aku kabarin Bibi. Tapi Non, gimana kalau Non Lisa pulang, terus bayinya nggak ada di sini? Lagian, Non Lisa bilang pesan ini harus dibaca Tuan Yas. Udah, gak usah tapi-tapian. Mana suratnya? Biar aku aja nanti yang kasih sama Yas. Udah, sekarang Bibi pulang. Biar sopir aku yang antar Bibi pulang Tambung. Aneh banget kelakuan Non Rosa. Ada apa ya? Bi, malah bengong. Udah cepet pergi sekarang. Nanti uangnya aku kirim. Iya Non, Bibi pergi sekarang. Lisa, kamu lagi bicara sama siapa? Ayo lanjutin lagi. Lisa, tolong aku cepetan. Dasar kamu, Yas. Lagi seperti ini aja kamu masih sebut-sebut nama Lisa. Iya sayang, sabar bentar. Aku lagi ngambil minum dulu. Ya ampun, apa yang udah aku lakukan sama kakakku sendiri, Kak. Kak Rosa, bangun, Kak. Iya sayang, ada apa? Aku masih ngantuk Kak, aku minta maaf. Aku semalam bener gak tahu. Kirain aku itu Lisa. Iya sayang, gak apa-apa. Maksud kakak Rosa apa bilang sayang sama aku? Aku ngerasa bersalah sama kakakku sendiri. Tapi kakak masih bilang gak apa-apa. Aku ini emang laki-laki gak bener. Aku kecewa sama diriku sendiri. Aku minta maaf, Kak. Aku hilaf. Kamu tenang dulu ya sayang. Kamu gak salah kok. Maksud kakak gimana? Aku betul-betul gak paham. Cepet jelasin ke aku, Kak. Ya udah, kakak jelasin ya. Sebenarnya kamu itu bukan adik kandung kakak. Apa? Kakak gak salah ngomong kan? Kenapa kakak bilang seperti itu? Cepet bilang yang jujur, Kak. Jangan bikin aku bingung kayak gini. Maafin aku, Yas. Selama ini aku udah bohongin kamu. Sebetulnya kamu itu penolong aku di masa lalu. Waktu itu kamu dibuang sama keluarga kamu ke sumur. Terus ada orang yang bawa kamu ke rumah sakit. Aku udah sengaja lihat kamu di rumah sakit. Kamu koma selama 3 bulan. Dan kamu mengalami hilang ingatan. Aku minta maaf. Bukan maksud aku manfaatin kamu. Tapi aku mau balas budi atas kebaikan kamu di masa lalu sama keluarga aku. Aku minta maaf, Yas. Jadi selama ini kamu itu bukan kakakku. Kenapa kamu lakukan ini sama aku? Kenapa, ha? Apa salahku sama kamu? Maafin aku, Yas. Karena dulu ayah aku pernah berpesan sama aku sebelum ayahku dibunuh. Aku harus secepatnya mempunyai pasangan supaya ada penerus perusahaan. Aku jatuh cinta sama kamu, Yas. Dari semenjak kamu nolong aku dari pembantaian waktu itu. Dan waktu di rumah sakit itu, aku yakin kalau kamu pantas sebagai penerus perusahaan ayahku. Karena kalau nggak ada kamu, mungkin perusahaan ayahku udah di tangan orang lain. Tapi kenapa harus bohong selama ini, ha? Aku kecewa sama kamu, Kak Rosa. Terus sekarang, di mana keluargaku sebenarnya? Aku gak tahu, Yas. Gak mungkin.
Pasti kamu tahu semuanya. Aduh, kepalaku sakit sekali. Sayang, kamu gak apa-apa? Minggir kamu. Aku akan tanggung jawab setelah apa yang aku lakukan semalam. Tapi jangan harap kamu bisa mendapatkan cintaku. Yas, maafin aku. Aku emang salah. Tapi aku begini karena gak mau kehilangan kamu, Yas. Aku betul-betul jatuh cinta sama kamu, Yas. Diam. Aku pusing sekali hari ini. Kenapa semua wanita di sekelilingku gak ada yang bisa dipercaya? Aku benci kalian semua. Dan kamu, Rosa, aku gak mau terbebani sama perusahaan kamu itu. Aku gak gila harta. Aku bisa hidup tanpa belas kasihan orang lain. Kamu tenang aja. Aku pasti nikahin kamu. Tapi setelah menikah, aku bakal pergi dari rumah ini. Ternyata aku ini bukan adiknya Rosa. Pantas aja akhir-akhir ini kelakuan dia beda sama aku. Dan kamu, Lisa, kenapa kamu tega berkhianat sama aku? Mungkin sekarang saatnya kita pisah, Lisa. Tapi sebelum kita pisah, aku harus pastikan dulu kalau anak di dalam kandungan itu anak siapa. Ini surat siapa ya? Yes, kamu tega sekali sama aku. Kamu membuat aku kecewa. Nanti setelah kamu tahu yang sebenarnya, mungkin kamu akan menyesal, Yas. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah ayah dari anakku. Tolong kamu jaga anak kita dengan baik ya. Dan tolong jangan putuskan hubungan aku dengan anakku ya. Jangan halang-halangi aku ketemu dengan anak kita. Jaga diri baik-baik kalian ya. Aku pergi karena aku memang gak pantas buat kamu, Yas. Harusnya dari dulu aku nolak ajakan kamu untuk nikah sama aku. Tapi mungkin semua ini jalan pilihanku yang salah. Aku minta maaf, Yas, kalau selama ini membuat kamu kecewa. Lisa. Kamu, Lisa, membuat aku nambah pusing sekarang. Kamu sosokan bikin drama seperti ini. Dengan caramu ini terus bakal buat hati aku luluh gitu. Itu nggak mungkin, Lisa. Kamu bilang itu anak kita. Mimpi kamu, Lisa. Enak sekali kamu bilang ya, anak hasil selingkuh sama orang itu kamu bilang itu anak kita. Mbak, maaf tadi aku bawa Mbak langsung ke sini. Tadi Mbak pingsan di pinggir jalan. Ya ampun, Mas, makasih ya. Mungkin aku kelelahan, Mas, sama meriang sedikit, Mas. Tapi wajah Mbak pucat sekali. Apa aku bawa Mbak ke rumah sakit aja ya? Nggak usah, Mas, aku gak apa-apa kok. Beneran Mbak, gak apa-apa. Mbak udah makan belum? Biar aku belikan makan ya. Mbak tunggu dulu di sini. Makasih ya, Mas. Maaf udah repotin Masnya. Iya, gak apa-apa, santai aja Mbak. Ya udah, Mbak tunggu bentar ya. Iya, Mas. Nih Mbak, makan yang banyak ya, biar Mbaknya nggak masuk angin. Iya, Mas. Sekali lagi makasih ya. Iya Mbak, kalau Mbak perlu sesuatu bilang aja, nggak usah sungkan ya. Oh iya, kenalin nama aku Miko. Nama Mbak siapa ya? Nama aku Lisa, Mas Miko. Oh Lisa, namanya bagus. Jangan panggil Mas, panggil Miko aja ya, biar lebih akrab aja ya. Oh iya Miko. BTW, kamu tinggal di rumah ini sendirian. Kok sepi? Keluarga kamu pada kemana? Iya Lisa, aku tinggal sendiri. Keluargaku ada di rumah. Aku dari semenjak remaja udah disuruh mandiri. Aku dari keluarga geng naga. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Tapi hanya aku yang hidup mandiri. Kakak dan adikku tinggal bareng sama ibu dan ayahku. Wah, kamu hebat ya Miko. Nasib kamu sama aku gak beda jauh. Cuman bedanya aku gak tahu ibu dan ayahku di mana. Aku tinggal di panti asuhan. Setelah itu aku tinggal sendiri di kontrakan. Tapi kamu kok semalam hujan-hujanan? Emang ada masalah apa? Aku boleh tahu nggak? Ceritanya panjang. Jadi gini Miko, aku hidup sendiri. Waktu itu aku pergi main ke salah satu kafe, lalu aku ketemu pria bernama Yas. Aku jatuh hati sejak pertama kali melihat dia. Dia adalah CEO grup Cheng. Lalu aku menjalin hubungan sama dia dan menikah. Seiring berjalannya waktu, aku mengandung anak dia. Terus ada orang masuk ke kamarku lalu memeluk aku dari belakang. Setelah itu suamiku Yas tiba-tiba punya foto waktu aku dipeluk orang asing itu. Akhirnya suamiku Yas malah menuduh aku kalau aku selingkuh dan anak itu hasil selingkuhan aku sama orang lain. Akhirnya aku lebih baik memutuskan pergi setelah aku lahirkan anak Yas, karena aku gak mau kalau anakku nanti hidup menderita seperti aku. Ya ampun Lisa, maaf ya, aku benar gak tahu kalau ternyata ceritanya seberat ini. Iya Miko, gak apa-apa kok. Justru aku mau terima kasih sama kamu karena aku bisa curahin semuanya. Terus Lisa, kamu habis ini mau kemana? Aku gak tahu Miko, bahkan tempat tinggal pun aku gak punya. Ya ampun Lisa, yang sabar ya. Udah, kamu tinggal aja di sini sesuka hati kamu. Tenang, aku gak bakalan macam-macam kok sama kamu.
Tapi Miko, aku nggak enak sama kamu. Kita kan baru kenal. Terus gimana kalau orang lain lihat kalau kamu tinggal sama wanita serumah? Kan bahaya, Miko. Kamu tenang dulu ya Lisa. Biar urusan itu aku yang urus. Yang terpenting kamu aman di sini dibanding hidup di luaran tanpa tujuan yang jelas. Ya udah deh, tapi makasih ya Miko. Kamu udah nolongin aku. Kamu udah ngasih tempat tinggal sementara buat aku. Kamu laki-laki baik, Miko. Lisa, gak usah berlebihan gitu. Itu kan memang tugas manusia buat nolong sesama. Ya udah, kamu istirahat di kamar ya. Biar aku di sofa aja. Ya ampun, laki-laki ini baik sekali. Mirip banget sama perlakuan Yas sama aku. Dan kamu Yas, aku akan buktikan sama kamu kalau aku bukan seperti wanita yang kamu tuduhkan selama ini sama aku. Aku harus menjadi wanita yang lebih baik lagi. Ya, aku harus lebih baik lagi. Sayang, kamu lagi ngapain di situ? Ini aku bawain kamu kopi. Gak usah sok perhatian kamu rusak sama aku. Gimana Bi Ijah? Kenapa dia gak kelihatan sama sekali hari ini? Aku suruh Bi Ijah pulang kampung, Yas. Kenapa kamu suruh Bi Ijah pulang kampung? Emang buat kesalahan apa di sini? Enggak, Yas. Bi Ijah katanya lagi ada urusan mendadak di kampung. Makanya aku suruh Bi Ijah pulang aja dulu. Oh iya Rosa, mulai saat ini aku gak bakalan urus perusahaan kamu itu. Tapi Yas, kamu gak bisa keluar dari perusahaan begitu aja. Kamu udah banyak membantu perusahaan ayahku selama ini. Lagian kamu udah diangkat sebagai penerus perusahaan ayahku. Jadi sebagian aset perusahaan udah resmi jadi milik kamu. Aku gak peduli. Aku gak mau, karena itu bukan hakku. Kalau masalah bantu perusahaan meningkat, karena aku anggap saja itu sebagai bentuk terima kasih aku sama kamu, Rosa. Karena kamu udah bantu rawat aku sampai sejauh ini. Tapi Yas, aku udah janji sama ayahku. Mungkin kalau kamu tinggalkan perusahaan ayahku pasti kecewa sama aku. Untuk kali ini bantu aku ya. Aku tahu kamu kecewa sama aku. Tapi ini semua karena aku benar-benar cinta sama kamu, bukan karena perusahaan ayahku. Aku bilang gak peduli. Itu urusan kamu sama ayah kamu. Aku gak mau terlibat urusan ini. Kamu mau kemana, Yas? Terserah aku mau kemana, bukan urusan kamu. Jadi walaupun aku akan tanggung jawab sama kamu, bukan berarti aku bakal peduli sama kamu, Rosa. Ini semua gara-gara kamu, Lisa. Coba aja kamu gak menikah sama Yas. Mungkin aku gak bakalan seperti ini. Awas aja kamu, Lisa. Mending kamu mati aja sekalian. Maaf Mbak, saya mau tanya, ada pasien yang bernama Lisa di sini? Tunggu ya Pak, biar saya cek dulu. Lisa, awas aja kamu kalau misalkan anak itu bukan darah dagingku, akan aku kasih perhitungan kamu nanti. Maaf Pak, ibu yang bernama Lisa dari semalam udah keluar dari rumah sakit ini. Apa? Kenapa dia keluar, Mbak? Aku kurang tahu Pak. Ya udah, Mbak dokter yang tanganin lahiran dia ada gak? Aku mau bicara. Kalau itu Bapak bisa langsung masuk aja ke ruangan dokter ya. Oh gitu, ya udah makasih Mbak. Dok, saya mau tanya tentang wanita yang ditangani dokter lahiran semalam, yang namanya Lisa, Dok. Oh, maksud Mas wanita yang difitnah suaminya itu ya? Maksud dokter apa ya? Coba jelasin, Dok. Iya, jadi sebelum operasi lahiran dimulai, aku tanya sama ibu yang nganter dia ke sini untuk menanyakan keluarganya. Tapi kata ibu itu, dia lagi ada masalah sama suaminya, jadi nggak diantar. Katanya dia difitnah sama suaminya selingkuh. Padahal ibu itu sendiri tahu yang sebenarnya terjadi itu gimana. Kasihan wanita itu, Mas. Emangnya Mas siapanya dia ya? Apa, Dok? Ibu itu tahu yang sebenarnya terjadi? Dok, tolong lakukan tes DNA aku sama anak itu ya, dokter. Masih ada kan data anak wanita itu? Oh ya udah, Mas. Ikut aku ke ruangan lab sekarang ya. Gimana Dok hasilnya? Untuk hasilnya nggak bisa langsung keluar, Mas. Biar nanti Mas bisa datang lagi ke sini. Kalau nggak, biar aku aja yang hubungi Mas. Ya udah Dok, hubungi aku aja. Makasih ya Dok. Iya Mas, sama-sama. Lisa udah bangun belum? Ini aku udah siapin makanan. Sarapan bareng yuk Lisa. Iya Miko, aku udah bangun. Tunggu bentar ya, nanti aku nyusul. Lisa, maaf ya kalau masakannya kurang enak. Soalnya aku nggak begitu jago masak. Gak apa-apa Miko, ngapain minta maaf? Masakan kamu enak banget kok. Oh iya Lisa, nanti aku keluar bentar ya. Mau kasih sesuatu buat kamu. Sesuatu apa Miko? Kamu tunggu aja ya di sini, jangan kemana-mana. Iya Miko, aku gak bakalan kemana-mana. Ya udah, aku pergi dulu ya. Iya Miko, kamu hati-hati ya. Rosa, kamu di mana? Cepat ke sini. Iya Yas, ada apa? Pasti kamu kangen kan sama aku? Baru aja tadi pagi kamu pergi dari rumah. Berisik kamu Rosa. Suruh Bi Ija balik ke sini sekarang juga. Aku mau ngomong penting sama dia. Ngomong penting apaan sih Yas? Tadi aku habis dari rumah sakit dan ngobrol sama dokter yang tanganin lahiran Lisa. Kata dokter, Bi Ija tahu sebenarnya yang terjadi waktu itu sama Lisa.
Apa? Bi Ijah? Dasar kamu ya, ternyata kamu bocorkan semuanya ke orang lain. Aku harus cari alasan ke Yas supaya Bi Ijah nggak balik ke sini. Dan aku harus temui dokter itu secepatnya. Rosa, cepat hubungi Bi Ijah. Kamu bisa dengar nggak sih? Tapi Yas, dari semalam Bi Ijah susah dihubungi. Mungkin karena sinyal di kampung itu susah, Yas. Brengsek. Pokoknya awas aja ya, kalau sampai di antara kalian berdua ada hal yang disembunyikan dari aku. Gak akan pernah aku maafkan sampai kapanpun. Aku harus susul Bi Ijah ke kampung. Aku ikut, Yas. Gak perlu, biar aku aja sendiri yang kesana. Ini gawat, aku harus datang lebih awal ke Bi Ijah sebelumnya sampai. Lisa, nih aku belikan baju buat kamu. Dipakai ya? Ya ampun Miko, ngapain sih repot-repot belikan aku baju segala? Udah Lisa, itu aku belikan baju karena kamu gak mungkin pakai baju punya aku kan? Makasih ya Miko, nanti aku ganti ya. Shh, Lisa, udah gak usah kamu ganti. Aku ikhlas kok bantu kamu. Justru aku senang banget kalau kamu ada di sini. Selama ini aku kan ngerasa gak punya siapa-siapa. Hidup aku terasa sepi. Tapi setelah kamu semalam di sini aja, aku udah ngerasa bahagia. Kamu Miko ya bisa aja. Ya udah, aku coba dulu ya bajunya. Ya ampun Lisa, kamu beda banget kalau dihijab. Kamu kelihatan sangat cantik. Gimana Miko? Cocok nggak bajunya sama aku? Aku baru pertama kali pakai baju hijab loh. Bagus banget Lisa, cocok dipakai sama kamu. Oh iya Lisa, gimana kalau nanti aku ajak kamu makan di luar? Kamu mau nggak? Ya mau dong Miko, masa aku tolak sih? Miko, makasih ya, kamu udah baik sama aku. Padahal kamu baru kenal sama aku. Iya Alisa, santai aja, nggak usah bahas itu lagi. Ya udah, aku mau pergi keluar dulu ya, lagi ada urusan. Nak, maafin ibu ya. Pasti kamu kangen pelukan ibu. Ibu janji setelah ibu sukses nanti, ibu akan bawa kamu tinggal sama ibu. Untuk sekarang, kamu tinggal dulu sama ayah ya. Ibu kangen sama kamu Dika. Semoga ayah kamu seneng sama nama pemberian ibu. Kamu jaga diri baik-baik ya. Halo Riko, ada apa kamu nelpon? Aku ada info penting buat kamu, Rosa. Info penting apa? Cepet bilang. Kamu harus transfer dulu uang ke aku, gimana? Dasar kamu ya, gampang kalau masalah uang. Udah sekarang kamu cepet bilang mau kasih info apaan. Nah, gitu dong. Aku lihat Lisa sama laki-laki lain di kafe. Seriusan kamu? Ya udah kamu kirim lokasi kafe itu sekarang ya. Tenang, masalah uang nanti aku transfer. Oke, siap, Ros. Aku tunggu ya uangnya. Jangan lupa transfer yang besar ya. Ini berita sangat bagus. Aku harus kasih tahu Yas kalau Lisa lagi ada di kafe itu. Pasti Yas gak bakal datang ke kampungnya Bi Ijah. Ini saatnya aku minta Yas nikahin aku. Akhirnya aku menikah juga sama Yas. Yas, kamu di mana Yas? Ada apa kamu Rosa? Kan aku udah bilang kamu gak usah ikut aku ke kampung Bi Ijah. Biar aku aja yang pergi sendiri. Bukan Yas. Iya, aku gak bakalan ikut. Tapi aku mau kasih tahu hal penting sama kamu Yas. Hal penting apa Rosa? Cepat bilang. Tadi aku ditelepon sama temanku. Katanya dia lihat Lisa lagi berada di kafe sama laki-laki. Apa? Serius kamu Rosa? Kamu gak bohong kan? Terus di kafe mana dia sekarang? Dasar kamu Lisa. Setelah kamu melahirkan, kamu malah menjadi-jadi ya. Awas aja kamu ya Lisa. Kalau sampai di kafe kamu masih belum ngaku laki-laki siapa lagi yang kamu deketin, akan ku kasih pelajaran kamu. Akhirnya semua berjalan mulus sesuai rencanaku. Rosa, ayo di mana kafenya? Malah bengong kamu ya. Ayo cepat kita ke sana sekarang. Iya sayang, ayo. Oh, jadi begini ya Lisa. Setelah kamu melahirkan, malah jalan sama laki-laki lain. Berapa banyak pria yang kamu deketin, hah? Cepat jawab jujur Lisa. Yas, kamu kok bisa tahu aku ada di sini? Kamu itu ya, datang-datang hanya ingin memfitnahku? Kamu nggak perlu tahu aku tahu dari siapa. Yang pasti ingin penjelasan yang jujur dari kamu. Cepat jawab. Aku harus bilang apa lagi sama kamu, Yas? Dari awal aku selalu bilang jujur sama kamu. Tapi kamu sendiri yang nggak pernah percaya sama perkataan aku. Udah Lisa, nggak usah banyak basa-basi sama aku. Sekarang aku minta kamu itu jujur. Bukan malah sok ngerasa nggak bersalah. Aku betul-betul kecewa sama kamu, Yas.
Kali ini aku tambah yakin kalau aku harus pisah sama kamu, Yas. Jadi begini cara kamu ngasih alasan ke aku. Berarti semua sudah jelas kalau kamu itu wanita sampah. Wanita yang suka selingkuh. Terserah kamu mau bilang apa sama aku. Yang pasti, aku nggak pernah berkhianat sama kamu, Yas. Kamu bilang nggak berkhianat. Ini buktinya apa, hah? Terus sekarang mana anak kamu itu? Apa maksud kamu, Yas? Kamu bilang anak aku? Dia kan anak kita, Yas. Kenapa kamu tega nggak mengakui kalau Dika anak kamu? Aku nggak pernah lihat sama sekali anak itu. Jadi kamu nggak usah banyak alasan. Atau jangan-jangan kamu titipkan anak itu ke panti sama seperti kamu dulu. Apa? Jadi anakku nggak ada di rumah kamu, Yas? Bi Ijah di mana, Yas? Aku mau ketemu. Nggak usah, Lisa. Mulai saat ini, kamu bukan siapa-siapa aku lagi. Iya, Lisa. Kakak betul-betul nggak menyangka kamu setega ini sama Yas. Awalnya kakak nggak percaya kalau kamu selingkuhi Yas. Tapi setelah kakak lihat dengan mata kepala kakak sendiri, kakak sekarang sadar kalau kamu itu udah nggak layak buat Yas, Lisa. Ini semua nggak benar. Kalian semua sekarang jangan asal nuduh sama aku. Ini semua salah paham. Udah, Lisa, nggak usah beralasan lagi. Lisa, mending sekarang kamu jauhi aja Yas selamanya. Gak usah ganggu lagi kehidupan Yas. Oke, kalau itu mau kalian, aku nggak bakalan ganggu lagi kehidupan kalian. Tapi kamu harus ingat, Yas, kalau Dika itu anak darah daging kamu sendiri. Kamu nggak bisa menyangkal kalau dia bukan anak kamu. Suatu saat kalian pasti bakal tahu. Sekalipun aku selalu dianggap buruk di mata kalian, tapi kebenaran itu bakal terungkap. Brengsek kamu, Lisa. Udah berani ya sekarang kamu bilang seperti itu sama kita semua. Kamu bilang bakal terungkap. Gak usah mimpi kamu. Jelas-jelas yang buat rencana ini semua itu aku. Jadi aku yang bakal kendalikan ini semua. Jadi mana mungkin rahasia ini bakal terbongkar. Dan untuk anak kamu itu, jangan harap Yas bisa mengakui sebagai ayah kandungnya. Dan buat lu, Bro, ambil aja wanita sampah itu dari aku. Bagiku, dia hanyalah barang bekas yang udah gak berharga lagi di mataku. Jadi, ambil aja buat lu, Bro. Oh ya, gue ingatin sama lu, Bro. Hati-hati sama wanita yang awalnya sok kelihatan baik, tapi malah sebenarnya dia nggak lebih baik dari seperti yang aku bayangkan. Jadi, lu harus ekstra hati-hati, Bro. Semua itu salah paham, Bro. Aku sama Lisa itu nggak punya hubungan apa-apa. Aku cuman... Udah nggak usah malu-malu gitu, Bro. Kalau mau ambil, ambil aja. Nggak usah banyak alasan. Dan kamu, Lisa, walaupun kamu udah berubah secara penampilan, tapi itu semua nggak bakalan mempan bagiku. Jadi, mau kamu berpakaian seperti apapun, tetap aja. Kalau kelakuan kamu tukang selingkuh, ya selingkuh aja. Nggak usah sok merubah penampilan demi menutupi sifat burukmu itu. Dan aku mau ingetin satu hal sama kamu, Lisa. Aku akan pilih Rosa dibandingkan kamu. Secepatnya aku bakal nikahin Rosa. Kalau kamu mau datang buat makan di perjamuan pernikahanku, datang aja. Di sana banyak sekali makanan enak. Apa kamu bilang, Yas? Kamu bakal nikahi Kak Rosa? Mana mungkin ini terjadi? Kak Rosa itu kan kakak kandung kamu, Yas. Jadi kamu nggak bakalan bisa menikah sama dia. Siapa bilang nggak bisa? Rosa itu bukan kakak kandung aku. Dia sudah ceritain yang sebenarnya. Dan aku menikahi Rosa karena aku udah tidur sama dia. Aku akan tanggung jawab sama dia. Walaupun ini semua kesalahanku, tapi kita impas, Lisa. Ini semua nggak mungkin. Kamu tega sekali, Yas. Aku bener gak habis pikir. Kenapa kamu jadi berubah seperti ini? Kurang apa aku selama ini sama kamu, Yas? Aku udah jaga perasaanku ini dari dulu. Pertama kali aku suka sama kamu, Yas. Tapi sekarang kamu hanya menganggap aku sampah yang gak berguna. Terus, untuk masalah anakku biar aku aja yang urus. Di mana Dika? Kembalikan sama aku, Yas. Ya itu terserah kamu, Lisa. Itu bukan anakku. Ngapain aku repot-repot cari anak itu? Udah ya, Lisa. Mulai saat ini, kita pisah. Aku udah nggak mau berhubungan lagi sama kamu. Ayo Rosa, kita pergi dari sini. Lisa, kamu yang sabar ya. Ini semua pasti gara-gara aku. Coba aja aku nggak ajak kamu makan di sini. Pasti kamu nggak bakalan seperti ini. Maafin aku ya, Lisa. Gak apa-apa, Miko. Ini semua bukan salah kamu. Justru dengan terjadinya seperti ini, aku jadi tahu yang sebenarnya. Ternyata Kak Rosa itu bukan kakak kandung Yas. Pantas saja, setiap di rumah, pandangan dan sikap Kak Rosa sama Yas itu berbeda. Terus, masalah anak kamu itu gimana, Lisa? Apa kita cari aja sekarang? Aku juga gak tahu, Miko. Aku hancur.
Aku udah gak bisa apa-apa sekarang. Kamu harus tenang dulu ya Lisa. Semuanya pasti ada solusi kok. Dan kamu gak sendirian lagi sekarang. Kan ada aku. Aku pasti bantu kamu sampai kapanpun. Kamu harus semangat ya. Kehidupan harus tetap berjalan Lisa. Anak kamu juga pasti butuh kamu. Masa depan dia masih panjang. Tapi Miko, aku benar-benar sakit hati sekali. Kenapa aku sangat heran sama Yas? Kenapa dia selalu tahu info di mana aku berada? Dan masalah foto orang yang meluk aku itu juga, dia tiba-tiba tahu. Apa jangan ada orang yang berusaha merusak hubungan kamu sama Yas, Lisa? Mungkin saja orang yang terdekat. Aku mau tanya sama kamu, Lisa. Ada siapa sajakah yang tinggal di rumah suamimu itu? Di rumah itu hanya ada aku, Yas, terus Kak Rosa, dan Bi Ijah. Nah, itu maksud aku, Lisa. Mungkin saja Bi Ijah pelakunya. Apa? Itu gak mungkin, Miko. Bi Ijah justru orang yang udah membantu aku lahiran. Dibandingkan mereka berdua, Bi Ijah yang selalu baik sama aku. Jadi kalau dia pelakunya itu gak mungkin. Oh gitu ya. Berarti kalau misalkan bukan Bi Ijah, berarti nggak ada lagi, hanya Kak Rosa yang tadi kamu bilang. Ya, aku juga sempat curiga sama dia. Tapi aku betul-betul gak punya bukti sama sekali kalau dia pelakunya. Aku bingung harus gimana. Tenang Lisa, aku pasti bantu kamu. Kasih aku waktu buat cari tahu semua ini ya. Udah, sekarang kita pulang dulu ya. Kamu istirahat dan tenangin pikiran kamu dulu. Biar semua aku urus ya. Seriusan Miko, kamu bisa urus masalah ini? Iya Lisa, aku bisa urus masalah seperti ini. Aku dari dulu sudah terbiasa dengan menyelesaikan masalah orang lain. Jadi kamu tenang ya. Makasih ya Miko. Kamu betul-betul sahabatku yang paling baik selama ini. Iya, sama-sama Lisa. Ya udah, kita pulang dulu sekarang ya. Iya Miko. Akhirnya aku akan menikah sama Yas. Aku seneng banget. Dan untuk anak kamu itu, Lisa, aku udah palsukan hasil tes DNA Yas sama anak kamu itu. Ini akibatnya kamu merebut milikku yang jelas-jelas bukan milik kamu. Rosa, makasih ya. Sekarang aku percaya sama kamu. Berkat kamu semuanya terbongkar. Kalau Lisa benar-benar wanita tukang selingkuh. Iya sayang. Sekarang kamu tahu kan yang lebih pantas sama kamu itu cuman aku? Ya udah, kita adakan pernikahan aja besok. Gak usah lama-lama ya, karena aku udah gak sabar. Udah gak sabar apa sayang? Kamu jangan bikin aku malu gini dong. Mau ngapain kamu Rosa? Aku udah gak sabar ingin pergi dari rumah ini. Aku ingin mencari kehidupan baru. Gak usah kepedean kamu Rosa. Kamu Yas, kok jahat banget sih? Pokoknya kamu gak bisa pergi setelah kita menikah nanti. Karena aku hamil Yas. Apa? Kamu hamil Rosa? Ini gak mungkin. Itu semua pasti salah kamu. Salah diagnosa Rosa. Ini gak mungkin. Aku gak mungkin salah Yas. Aku udah konsultasi ke dokter. Sialan. Kenapa harus kamu Rosa? Jelas-jelas yang aku harapkan itu bukan kamu. Dasar kamu Yas. Bisa-bisanya kamu bilang seperti itu sama aku. Itu semua gara-gara kamu Lisa. Setelah aku menikah sama Yas, aku akan lenyapkan kamu ya. Awas aja kamu Lisa. Ada apa lagi kamu Ros manggil aku ke sini? Aku mau kamu habisi wanita itu setelah pernikahan aku sama Yas. Dan ingat, jangan sampai jejaknya ketahuan orang lain ya. Pastikan dia benar-benar lenyap. Nanti aku kasih kamu bayaran yang sangat besar. Baik Ros, gampang itu semuanya. Pasti akan berjalan mulus. Ya udah, nanti aku kabarin lagi kamu setelah acara pernikahanku beres. Kamu pergi sekarang cepet. Takut ada orang yang lihat kita di sini. Halo Riko, cepat habisi Lisa sekarang. Saya tidak mau kalau dia sampai datang ke pernikahanku. Siap, Ros. Aku pastikan wanita itu lenyap tanpa jejak. Kamu tenang aja, Ros. Ya udah, cepat lakukan sekarang. Tapi Ros, kamu harus ingat sama janji kamu itu. Kalau setelah aku lenyapkan wanita itu, kamu harus transfer langsung uangnya. Dan setelah acara pernikahanmu beres, kamu harus temenin aku lagi ya. Banyak ngomong kamu. Kalau urusan itu bisa dibicarakan nanti. Sekarang kamu lakukan aja tugas kamu dengan baik. Oke, siap, Ros. Lisa, ini gawat Lisa. Kita harus pergi dari kota ini. Ternyata pelaku di balik tuduhan selama ini ke kamu itu adalah perbuatan Rosa. Apa? Kamu gak salah bicara kan, Niko? Ternyata firasatku selama ini bener. Ya udah, kita pergi sekarang juga Lisa. Tapi Miko, aku gak bisa pergi dari kota ini. Kalau aku gak bongkar semua ini, kasihan Yas. Hal ini Yas harus tahu. Ya udah, kita harus pakai jalur lain supaya bisa ke pernikahan Yas. Tapi Miko, gimana kalau Yas gak percaya karena kita gak bawa bukti?
Tenang Lisa, waktu kamu cerita kamu lahiran di rumah sakit itu, aku langsung datang ke rumah sakit untuk menanyakan hasil DNA kamu sama anak kamu itu. Karena aku yakin si Rosa pasti bakal memanipulasi DNA kamu sama anak kamu. Dan aku dapat juga hasil tes DNA Yas. Ternyata cocok sama anak kamu. Itu bagus, Miko. Dengan bukti ini, aku jadi bisa lebih tenang lagi dan yakinkan ke Yas kalau Dika itu anaknya dia. Yaudah, kamu siap-siap dulu ya. Aku mau keluar dulu sebentar. Setelah aku balik, kita langsung ke pernikahan Yas. Kamu jangan kemana-mana ya. Iya, Miko. Kamu hati-hati ya, Miko. Takutnya ada orang yang buntutin kamu. Iya Lisa, kamu tenang aja. Yaudah, aku pergi dulu ya. Akhirnya kamu datang juga, Lisa. Pasti kamu hanya ingin nyoba makanan enak di pestaku ya kan, Lisa? Terserah kamu, Yas, mau hina aku seperti apa lagi. Yang pasti aku kesini mau ngomong sama kamu dan buktiin sama kamu apa yang sebenarnya terjadi. Selama ini, kamu itu termakan sama omongan Rosa. Haha, bicara omong kosong apa lagi nih, hah? Udahlah Lisa, kamu gak usah banyak mencari cara untuk bisa bujuk lagi sama aku. Aku tegasin sama kamu, Yas, kalau aku nggak minta kamu bujuk sama kamu. Tapi aku hanya ingin kamu akui Dika, karena dia itu anak kita, Yas. Kamu bilang Dika itu anak aku sama kamu? Jangan mimpi. Kamu udah jelas-jelas aku dapat hasil dari tes DNA aku sama anak itu, dan hasilnya tidak cocok. Itu nggak mungkin. Kamu dapat dari siapa hasil itu, Yas? Ya jelas dari dokter yang tanganin kamu lahiran lah. Dokter ngasih hasil itu lewat Rosa. Jadi semua udah jelas kan? Udah, kalau kamu mau bahas hal yang gak penting bagi aku, mending kamu pulang aja. Tapi kalau kamu ingin melihat aku menikah sama Rosa, kamu bisa makan sepuasnya. Kamu tega sekali, Yas. Bisa-bisanya kamu bilang seperti itu. Aku kecewa sama kamu, Yas. Aku begini karena ulah kamu, Lisa. Semua itu karena kamu sendiri yang berkhianat. Iya, Yas. Yang dikatakan Lisa itu semua benar. Kalau kamu itu sudah dibutakan oleh Rosa. Kamu lagi, jangan sok jadi pahlawan di sini. Demi mencari simpati Lisa, kamu berani bilang seperti itu sama aku ya? Gak, Yas. Semua itu gak bener. Aku hanya ingin buktikan kalau Lisa itu bener-bener gak salah. Makanya aku ajak Lisa ke sini karena ingin kasih bukti yang sebenarnya sama kamu, Yas. Mau kasih bukti palsu apa lagi, hah? Terus dengan kamu bilang 1 juta bukti, aku bakal percaya gitu? Kamu harus lihat DNA ini, Yas. Itu adalah DNA asli kamu sama anak kamu sendiri, Dika. Kamu selama ini telah dibutakan oleh Rosa. Dan hasil yang diberikan Rosa sama kamu itu adalah palsu. Hasil manipulasi Rosa. Dan satu hal lagi, Yas. Rosa berusaha membunuh Lisa karena dia gak mau kalau Lisa ganggu hubungan kamu sama dia. Semua ini rencana Rosa, Yas. Kamu harus percaya. Terus kamu bilang aku bakal ngambil Lisa dari kamu. Itu semua salah, Yas. Karena aku sama Lisa itu gak ada hubungan apa-apa. Aku hanya menolong Lisa pingsan di jalan. Apa? Itu semua mustahil. Ada apa ini semua? Aku sungguh bingung. Jadi yang benar ini siapa? Dan kamu, Rosa, cepat jawab jujur. Apa betul kamu yang selama ini memfitnah Lisa dan membuat cara supaya aku pisah sama Lisa? Hah? Jawab, Rosa. Apa yang dikatakan mereka? Apakah betul, Rosa? Ayo cepat jawab jujur. Kalau sampai kamu berbohong, aku gak akan pernah maafin kamu. Dan jangan harap aku bakal nikahin kamu. Ayo cepat jawab, Rosa. Sialan, kenapa pria itu bisa tahu semua rencana aku? Siapa sebenarnya pria itu? Rosa, bisa ngomong nggak? Kenapa kamu malah diam, ha? Enggak, Yas. Itu semua gak benar. Masa kamu langsung percaya sama hasil tes DNA itu? Bisa aja itu semua mereka yang rencanain. Mereka ingin harta kamu aja, Yas. Terutama Lisa, pasti ingin minta harta gono gini kan ke Yas. Kamu harus percaya aku, Yas. Jawaban kamu masuk akal, Rosa. Dan kamu, Lisa, ternyata semua ini palsu. Kamu hanya ingin meminta sebagian hartaku, kan? Kamu tenang, Lisa. Tanpa kamu berbohong seperti ini, aku pasti kasih sebagian hartaku. Tapi ada syaratnya. Kamu harus pergi dari kehidupan aku dan jangan pernah muncul lagi di hadapan aku. Sekarang kamu sebut aja, kamu butuh berapa uangnya. Nanti aku siapkan buat kamu bertahan hidup sama pria ini dan anak kamu itu. Rasain kamu, Lisa. Kamu itu salah lawan, Lisa. Kamu gak bakalan bisa buat aku menderita. Kamu itu terlalu lemah bagi aku. Apa kamu bilang, Rosa? Aku mau minta harta dari Yas. Aku gak butuh itu semua. Kalau emang aku butuh harta kamu, Yas, udah dari dulu pasti aku manfaatkan. Tapi apa kamu sadar, Yas? Aku selama berhubungan sama kamu, apakah aku pernah minta dibelikan sesuatu sama kamu, Yas? Kamu itu betul-betul sudah buta, Yas. Iya, aku tahu, Lisa. Kamu gak pernah minta apapun dari aku. Tapi itu dulu sebelum semuanya terbongkar. Mungkin aja kan kamu itu persiapkan rencana ini sejak lama? Aku gak habis pikir sama kamu, Yas. Akal sehat kamu di mana, Yas?
Sekarang, aku bawa bukti aja kamu masih percaya sama si Rosa. Kan aku udah bilang sama kamu, Yas. Aku datang hanya ingin kamu mengakui kalau Dika itu anak kamu. Sekarang aku nggak peduli kamu, Yas. Mau menindas aku terus-menerus seperti ini. Sekarang kamu bilang aku harus akui anak itu. Mana mungkin, buktinya aja udah jelas kalau hasil tes DNA yang kamu bawa itu palsu. Jadi mana mungkin aku mengakui yang bukan darah dagingku? Oh, aku ngerti. Mungkin dengan cara ini kamu bakal bisa terus manfaatkan hartaku lewat anakmu nanti, kan? Kamu betul-betul jahat, Yas. Kamu nggak pernah percaya sama omongan aku sedikit pun. Kamu nggak pernah mau percaya. Mungkin aku di mata kamu hanyalah seorang pembohong, tukang selingkuh. Jadi aku percuma bilangnya sebenarnya sama kamu, Yas. Ya udah, kamu pergi aja sana yang jauh. Tunggu dulu. Apa yang dikatakan dia berdua itu benar? Dokter Bijah, kebetulan sekali dok, aku mau menanyakan sesuatu sama dokter. Gak perlu, Tuan Yas. Aku datang ke sini hanya ingin pastikan kalau hasil tes DNA yang dibawa Non Lisa itu benar asli dan dibawa Non Rosa itu palsu. Karena lewat asisten aku, Non Rosa memanipulasi hasil tes DNA Tuan Yas. Apa? Jadi semua itu ulah kamu, Rosa. Dasar bajingan kamu ya. Aku sungguh tertipu selama ini. Kenapa kamu tega lakuin ini sama Lisa? Dia itu penolong kamu dulu. Kalau gak ada dia, mungkin kamu gak bakalan ada sampai saat ini. Kamu benar-benar wanita gak tahu diri. Aku benci kamu, Rosa. Mulai saat ini, kamu jauhi aku dan jangan pernah ganggu aku lagi. Tapi Yas, semua yang kulakukan ini karena aku jatuh cinta sama kamu. Dari dulu aku sudah lama sekali memendam cintaku. Aku gak mau ada wanita lain selain aku yang menikah sama kamu, Yas. Sekalipun itu Lisa yang telah selamatkan aku di masa lalu. Aku minta maaf, Yas. Aku janji setelah pernikahan ini selesai, aku pasti berubah demi kamu, Yas. Lisa, aku minta maaf. Aku salah. Aku betul-betul egois. Aku terlalu memikirkan perasaanku sendiri dibanding memikirkan perasaan kalian. Aku minta maaf. Aku sangat kecewa sama kamu, Rosa. Pernikahan ini aku pastikan batal dan aku gak mau lagi berurusan sama kamu. Tapi Yas, aku hamil anak kamu. Kamu gak boleh pergi. Aku gak percaya kalau itu anak aku. Atau itu semua akal-akalan kamu aja, Rosa. Gak mungkin. Ini pasti anak kamu. Aku sudah cek dan tes. Hasilnya itu anak kamu. Gak mungkin. Aku harus tanya dokter. Mumpung dia ada di sini. Dok, tolong cek kehamilan dia ya. Apa betul dia hamil karena aku? Nggak perlu, Tuan Yas. Aku udah tahu semuanya dari asistenku, termasuk kehamilan Non Rosa. Dia hamil karena laki-laki lain. Apa, Dok? Ternyata kamu, Rosa, sangat licik. Apa jangan-jangan waktu aku tidur bareng sama kamu, itu ulah kamu? Aku nggak menyangka kamu sejahat ini. Lisa, aku betul-betul minta maaf sama kamu. Ternyata apa yang dikatakan kamu itu memang benar. Aku sudah dibutakan oleh Rosa. Aku mau kita rujuk, Lisa. Akhirnya kamu sadar juga, Yas. Walaupun aku masih sakit karena perkataan dan tuduhan kamu ke aku, tapi aku lihat kamu sadar gini, aku ikut bahagia. Karena bagaimanapun juga, kamu adalah ayah dari anak kita. Kalau masalah rujuk, untuk saat ini, aku belum bisa, Yas. Aku minta maaf, karena aku masih sakit hati sama perkataanmu. Untuk saat ini, aku lebih memilih membesarkan Dika bersama Bi Ijah. Tapi Lisa, itu semua karena aku emosi. Justru aku nggak rela kalau kamu dimiliki pria lain. Makanya aku ngomong seperti itu sama kamu, Lisa. Jadi aku mohon sama kamu, kita rujuk lagi ya. Maaf, Yas. Aku betul-betul gak bisa. Karena perasaanku bukan seperti sampah yang kamu katakan. Setelah kamu ambil isinya, lalu kamu buang begitu saja. Ayo Bi Ijah, kita pergi. Lisa, aku minta maaf. Ternyata selama ini aku bodoh. Aku janji bakal perbaiki cinta kita dan gak akan kecewain kamu lagi. Tunggu aku setelah sukses nanti. Aku pasti bahagiain kamu tanpa harus lewat harta orang lain. Kamu jaga diri baik-baik dan juga anak kita ya.